Alright guys, okay, for now we will discuss about TOEFL review exercise skills 1 to 5, right? Latihan TOEFL dari yang mencakup skill 1 sampai skill 5 ya di reading ya guys ini ya. Readingnya TOEFL Longman ya, Longman. Alright. Kalau kalian belum dapat materinya yang 1 sampai 5 ada di playlist ya, coba cari aja. Kalau yang TOEFL-nya listening kelar, selesai ya Longman ya. Kalau yang structure juga kelar, reading belum ya. Reading mungkin ada 13 skill guys nantinya. Kalau yang speaking terus ini grammar, pronunciation itu belum ya, belum lengkap ya, masih 1 2 ya. Nanti saya benerin lagi kalau udah kelar reading baru saya jelasin grammar lengkap ya guys ya. Don't forget to share this channel to all of your friend that learn English too. Bagikan ke teman-temannya channel ini yang lagi belajar bahasa Inggris juga ya guys ya. Semoga membantu. Oke, langsung aja kita ini ya guys ya. Apa ini, tentang apa nih? Lincoln. Ini Lincoln ini nama presiden ya, Abraham Lincoln. Ini presiden favorit banyak presiden. Jadi dia difavoritkan oleh presiden-presiden selanjutnya setelahnya dia, karena keberaniannya dia itu ya di perang sipil itu loh guys ya. Waktu Amerika perang sipil itu masalahnya masalahnya nih guys, dia mau menghapus perbudakan lah dulu. Masalah perbudakan itulah Presiden Abraham Lincoln ya. Oke, Lincoln's now famous Gettysburg Address was not on the occasion its delivery recognized. Oh gini guys ya, kalau kalian tahu grammarnya gini guys, cara nerjemahin kayak gini nih ya. Lincoln now famous Gettysburg Address. Nah, Gettysburg Address itu artinya adalah pidato Gettysburg ya. Kok bisa sir bukannya alamat? Address itu guys, kalau hurufnya kecil ya, address itu hurufnya kecil, A-nya kecil, itu bisa alamat ya. Gede pun bisa, cuman kalau disandingkan dengan Gettysburg Address itu artinya pidato Gettysburg, penyampaian gitu sih ya. Gettysburg Address. Berarti Lincoln's now famous Gettysburg Address gitu dulu sampai situ. Pidato Gettysburg Lincoln yang sekarang terkenal ya, was not atau tidak gitu ya, tidak ya, on the occasion of its delivery, pada saat penyampaiannya, lanjut, recognized as the masterpiece that it is today, tidak diakui sebagai mahakarya seperti sekarang ini. Ya, ulang ya. Pidato Gettysburg, Lincoln's now famous Gettysburg Address was not, was not-nya kita ajak biar nggak bingung ya. Was not-nya kita ajak biar nggak bingung. Lincoln's now famous Gettysburg Address was not, pidato Gettysburg Lincoln yang sekarang terkenal, tidak ya, tidak dipisah sama on the occasion of its delivery, pada saat penyampaiannya, pada saat kejadian penyampaian. The occasion itu kejadian, delivery itu penyampaiannya, recognized ya, diakui. Tapi kan tadi ada kata tidak ya, tidak diakui berarti ya, tidak diakui as the masterpiece that it is today, tidak diakui sebagai mahakarya seperti saat ini. Dulu tuh dia nggak diakui ya, pidato Gettysburg dari Presiden Lincoln yang sekarang terkenal itu pada saat penyampaiannya tidak diakui sebagai mahakarya ya, seperti sekarang ini. Kalau sekarang mah udah diakui gitu ya. Oke, paham ya? Lincoln was not even the primary speaker at the ceremonies. Lincoln bahkan bukanlah atau tidak menjadi pembicara utama pada acara tersebut, pada upacara tersebut. Oke, held at the height of the Civil War in 1863, yang diadakan pada puncak perang saudara pada tahun 1863 ya, to dedicate the battlefields at Gettysburg, untuk mendedikasikan medan perang di Gettysburg. The main speaker was orator Edward Everett. Pembicara utamanya adalah orator Edward Everett ya namanya, orator utamanya, whose 2-hour speech was followed by Lincoln's shorter remarks, yang pidatonya selama 2 jam diikuti atau dilanjut dengan pidato singkat Lincoln. Jadi pembicara utama di acara itu adalah di Gettysburg itu Edward Everett, ngomong selama 2 jam terus disambung sama Presiden Lincoln. Lincoln began his small portion of the program with the words that today are immediately recognized by most Americans. Kepanjangan nggak? Dikit-dikit dulu ya. Lincoln began his small portion of the program. Lincoln memulai bagian kecil dari programnya ya,
with the words that today are immediately recognized by most American. Dengan kata-kata yang saat ini langsung dikenali oleh kebanyakan orang Amerika. Fourscore and 7 years ago, our fathers brought forth, panjangan ya, fourscore and 7 years ago, itu dulu ya, 47 tahun yang lalu, our fathers brought forth on this continent, nenek moyang kita melahirkan di benua ini a new nation, sebuah negara baru. Oke. Jadi fourscore and 7 years ago our fathers brought forth on this continent a new nation, artinya adalah 47 tahun yang lalu nenek moyang kita melahirkan di benua ini sebuah negara baru. Artinya gitu ya. Terus conceived in liberty and dedicated to the proposition, ya, dilahirkan dalam kebebasan dan diabdikan pada proporsi that all men are created equal, bahwa semua manusia adalah diciptakan setara gitu guys. At the time of the speech, pada saat pidatonya itu, little notice was given to what Lincoln had said. Hanya sedikit pemberitahuan yang diberikan mengenai apa yang dikatakan Lincoln, ya. And Lincoln considered his appearance at the ceremonies rather unsuccessful. Dan Lincoln menganggap kemunculannya pada upacara tersebut unsuccessful atau kurang sukses ya, kurang berhasil. After his speech appeared in print, setelah pidatonya dimuat di print ya, media cetak, appreciation for his words began to grow. Apresiasi atas kata-katanya mulai tumbuh. And today it is recognized as one of the all-time greatest speeches. Nah, dan kini pidatonya diakui sebagai salah satu pidato terhebat sepanjang masa gitu guys ya. Saya rekap ya guys ya. Pidato Gettysburg Lincoln yang sekarang terkenal pada saat penyampaiannya tidak diakui sebagai mahakarya seperti sekarang ini. Lincoln bahkan tidak menjadi pembicara utama pada acara tersebut yang diadakan pada puncak perang saudara pada tahun 1863 untuk mendedikasikan medan perang di Gettysburg ya. Pembicara utama di acara tersebut ya adalah orator Edward Everett yang pidatonya selama 2 jam dilanjut atau diikuti dengan pidato singkat dari Presiden Lincoln ya. Lincoln memulai bagian kecil dari programnya dengan kata-kata yang saat ini langsung dikenali oleh kebanyakan orang Amerika. Kata-katanya adalah 47 tahun yang lalu nenek moyang kita melahirkan di benua ini sebuah negara baru. Ini kata-kata dia ya. 47 tahun yang lalu nenek moyang kita melahirkan di benua ini sebuah negara yang baru. Dilahirkan dalam kebebasan dan diabdikan pada proposisi bahwa semua manusia adalah diciptakan setara. Nah, dia cuma ngomong gitu doang guys. Ya, ini isi pidatonya. Ya, intinya adalah 40 tahun lalu itu ini kita berjuang loh untuk kemerdekaan kita, dan itu kita setara pada saat itu gitu maksudnya guys ya. Jadi dia menekankan jangan ada perbudakan gitulah intinya di situ ya. Dia kan memerangi perbudakan. Perang sipil itu perang Amerika lawan Amerika ya guys ya. Jadi ya sipil, perang saudara. Perang saudara itu ya kalau kayak kita terpolarisasi di pemilu, ada yang milih nomor 1, ada yang milih nomor 2, terus perang, itu namanya perang saudara ya. Oke, tadi gimana? Presiden Lincoln bilang 47 tahun yang lalu nenek moyang kita melahirkan di benua ini sebuah negara baru yaitu Amerika ya. Dilahirkan dalam kebebasan, yaitu Amerika itu dilahirkan dalam kebebasan dan diabdikan pada proposisi bahwa semua manusia adalah diciptakan setara, kayak gitu isi pidatonya. Terus pada saat pidato ya hanya sedikit pemberitahuan yang diberikan mengenai apa yang dikatakan Lincoln ya. Dan Lincoln maksudnya Presiden Lincoln itu kayak ngomong sedikit doang gitu loh maksudnya. Dan Lincoln menganggap kemunculannya pada upacara tersebut kurang berhasil ya. Gua ngomongnya cuma gini doang, paling kurang efek lah gini ya. Tapi setelah pidatonya dimuat di media cetak, apresiasi atas kata-katanya itu mulai tumbuh guys, mulai dihargai orang ya. Dan kini pidatonya tersebut diakui sebagai salah satu pidato terhebat sepanjang masa gitu ya. Terkenal banget gitu ya, meskipun cuma dikit tapi terkenal isi pidatonya yang 47 tahun lalu itu tadi ya. Pertanyaannya adalah the main idea of this passage is that main idea, ide pokok dari bacaan tersebut itu apa guys? Ide pokok itu sesuatu yang bisa mencakup semuanya ya, nggak spesifik,
ya, nggak terlalu khusus di satu obrolan aja, di satu ya bacaan aja. Topiknya itu meluas ya, tapi nggak terlalu luas juga, jadi pas gitu ya. Kita coba dulu yang A. The Gettysburg Address has always been regarded as a masterpiece. Jadi pidato Gettysburg itu selalu ya, regarded itu selalu dianggap sebuah masterpiece, sebuah karya besar. Enggak ya, dulunya kan enggak. Salah ini ya, yang A salah. Soalnya dulunya enggak dianggap karya besar. Terus yang B, at the time of its delivery, pada waktu penyampaiannya, the Gettysburg Address was truly appreciated as a masterpiece. Pada waktu kemunculannya, pada waktu penyampaiannya itu, pidato Gettysburg itu benar-benar ini ya, appreciated, dihargai sebagai karya besar ya. Bukan, enggak ya, salah. Kalau yang C, it was not until after 1863 that Lincoln's speech at Gettysburg took its place in history. Tidak sampai setelah 1863 bahwa pidatonya Presiden Lincoln di Gettysburg itu mengambil tempat atau terjadi dalam sejarah. Tidak sampai setelah 1863 ya, terjadinya terjadinya pidato tersebut di dalam sejarah Amerika. Bisa benar, karena terjadinya kan tahun 1863 memang. Coba yang D, Lincoln is better recognized today than he was at the time of his presidency. Lincoln itu lebih terkenal hari ini daripada dulu waktu dia zaman presiden. Enggak dong, waktu presiden juga udah terkenal dia. Berarti yang C ya. Tidak sampai setelah 1863 bahwa pidatonya Presiden Lincoln itu terjadi dalam sejarah. Ya memang 1863, benar yang C ya. Yang C. Kalau yang nomor 2, which of the following is not true about the ceremonies at Gettysburg during the Civil War? Yang mana yang di bawah ini yang not true? Not true itu tidak benar tentang seremonis upacara at Gettysburg, di Gettysburg during the Civil War, pada waktu perang sipil. Oke, yang mana nih? Yang A, Everett was the main speaker. Everett adalah speaker pembicara utamanya. Benar, berarti bukan jawabannya ya. Kalau yang B, Everett gave a 2-hour speech. Everett ngomong selama 2 jam ya, ngasih pidato selama 2 jam. Benar, berarti bukan jawabannya. C, Lincoln was the closing speaker of the ceremonies. Lincoln itu pembicara penutup di seremonis upacara tersebut ya. Bener, karena kan dia ngomongnya setelah si Everett tadi kan. Berarti bukan jawaban. Coba kalau yang D, Lincoln's speech was longer than Everett's. Pidatonya Lincoln itu lebih panjang daripada Everett. Berarti yang D ya. Yang D berarti jawabannya. Karena Presiden Lincoln ngomongnya cuma sedikit, nggak lebih panjang ya. Nomor 3. According to the passage, menurut bacaan, when Lincoln spoke at the Gettysburg ceremonies, menurut bacaan ketika Lincoln berbicara di upacara Gettysburg, kenapa guys? Apakah A, his words were immediately recognized by most Americans? Kata-katanya itu langsung dikenali sama kebanyakan orang Amerika? Kalau yang B, he spoke for only a short period of time. Dia ngomong sedikit aja, sebentar aja. Kalau antara A sama B, yang B lebih benar ya guys ya. Kalau yang A itu, his words were immediately recognized by most American. Kata-katanya langsung dikenali sama orang Amerika, maksudnya langsung terkenal gitu? Enggak ya, kan pertama kan enggak. Oke, berarti lebih benar yang B. Kalau yang C, he was enthusiastically cheered. Dia bersorak dengan antusias. Cheered itu bersorak ya, bersorak dengan antusias. Kalau yang D, he was extremely proud of his performance. Dia sangat bangga dengan penampilannya. Enggak ya, dia kan enggak pede tadi. Kayaknya enggak bagus nih, saya enggak sukses nih. Berarti jawabannya adalah yang B ya. Yang benar dia ngomongnya cuma sebentar. Oke. Kalau yang nomor 4, when did Lincoln Gettysburg Address begin to receive public acclaim? Jadi kapan pidato Gettysburg dari Lincoln ini mulai to receive, mendapatkan public acclaim. Public acclaim itu pengakuan publik ya, pengakuan publik. Apakah yang A, after it had been published, setelah dipublish? Ya, benar ya. Setelah dipublish di surat kabar ya, di print tadi ya, prints tadi. Yang B, immediately after the speech, langsung setelah pidato? Enggak.
Not until the present day, nggak sampai hari ini. Pengakuan publiknya enggak dong, hari ini ya udah terkenal banget ya kalau hari ini. Yang D, after Lincoln received growing recognition, setelah Lincoln menerima pengakuan yang ini ya semakin besar, growing recognition, pengakuan semakin besar. Yang benar adalah yang A guys ya, after it had been published. Jadi dia diakuinya itu setelah dicetak ya, dipublish gitu ya, di surat kabar, di print tadi, yang paling tepat. Kalau yang nomor 5, look at the words it ya, kata it di dalam bacaan. Click on the word or phrase that it refers to. Oke, it itu mengacu ke mana guys? Oke, itu tulisannya, and today it is recognized as one of the all-time greatest speeches. Dan kini pidatonya diakui sebagai salah satu pidato terhebat sepanjang masa. Pidato terhebat sepanjang masa. Ya pidato dong berarti ya. Berarti pidatonya atau his speech gitu aja. Ya, alright, segitu guys. Oke, gimana? Kalian mau baca-baca dulu? Silakan di pause ya, di pause. Oke, sekarang yang dibacaan kedua ini ada hay fever. Hay fever itu tulisannya bentar. Hay fever, allergy to pollens. Oh, ini demam ya. Demam hay, nama demamnya adalah demam hay ya. Demam hay is a seasonal allergy to pollens ya, adalah alergi musiman yang alergi musiman terhadap pollens. Pollens itu ini guys, serbuk sari. The term hay fever, istilah hay fever, however, is a less than adequate descriptions ya. Ada however-nya, berarti kita kasih makna namun ya. Namun istilah hay fever kurang memadai, since such an attack can be brought on by sources other than hay producing grasses. Since itu bisa bermakna karena ya. Karena serangan tersebut dapat disebabkan oleh sumber lain selain rumput. Rumput ini rumput penghasil jerami ya guys. Penghasil grasses, bisa rumput atau jerami gitu ya. And since an attack of this allergy does not incur fever, dan karena serangan alergi ini tidak menyebabkan demam guys. Oke, baca dulu. The causes of hay fever can be quite varied. Penyebab demam bisa sangat beragam ya, varied, beragam. Hay fever is generally caused by airborne pollens. Demam hay itu umumnya disebabkan oleh serbuk sari yang terbawa udara ya, particularly ragweed pollens, khususnya serbuk sari yang namanya ragweed ya. The amount of pollen in the air is largely dependent on geographical location. Jumlah serbuk sari di udara sangat bergantung pada lokasi geografisnya gitu ya. Terus weather juga, cuaca juga, dan season, musim ya, musim juga pengaruh itu. In the eastern section of the United States, di bagian timur Amerika Serikat ya, for example, contohnya gitu maksudnya, there are generally three periods when pollens, kepanjangan, there are generally three periods, terdapat 3 periode when pollen from various sources can cause intense hay fever suffering. Ketika serbuk sari dari berbagai sumber dapat menyebabkan penyakit demam berdarah yang parah gitu guys. Intens ya, atau parah gitu kan ya, maksudnya intens, terlalu intens. In the springtime month of March and April, spring itu musim semi, pada bulan-bulan musim semi di bulan Maret dan April ya, when pollen from trees is prevalent ya, ketika serbuk sari dari pepohonan banyak ada gitu ya guys ya, lagi berkelimpahan gitu loh. In the summer months of June and July, pada bulan-bulan musim panas Juni dan bulan Juli ya, when grass pollen fills the air, saat serbuk sari rumput memenuhi udara, and at the end of August, dan pada akhir Agustus ya, when ragweed pollen is at its most concentrated level, saat serbuk sari ragweed berada pada tingkat paling terkonsentrasi gitu guys. What results from an attack of hay fever is not a fever. Yang diakibatkan oleh serangan hay fever bukanlah demam ya guys ya. Instead, sebaliknya,
A person with high fever will suffer symptoms. Jadi penderita demam akan menderita gejala symptoms ya, such as red and itching eyes, seperti mata merah dan gatal. A swollen and runny nose, ya, hidung bengkak dan berair. And repeated bouts of sneezing, serta bersin berulang kali gitu ya. Oke, saya rekap dulu. Ini agak sulit soalnya biologi ya. Oke, saya ulangi lagi. Demam Hay adalah alergi musiman terhadap serbuk sari. Memang namanya gini. Namanya memang fever, demam ya. Tapi gejalanya itu bukan demam. Seperti yang dikatakan tadi itu kan kayak mata merah dan segala macam kan. Bukan demam kayak menggigil itu enggak ya. Tapi nama penyakitnya itu demam ya, demam Hay ya. Demam Hay adalah alergi musiman terhadap serbuk sari. Namun istilah hay fever itu, istilah demam Hay itu kurang memadai, memadai itu maksudnya kurang menunjukkan, oh itu kan bukan demam, nggak menggigil kok disebut demam ya. Maksudnya kurang memadai itu kayak gitu. Karena serangan tersebut dapat disebabkan oleh sumber lain selain rumput penghasil jerami, dan karena serangan alergi ini tidak menyebabkan demam ya. Ingat ya, tidak menyebabkan demam. Penyebab demam bisa sangat beragam. Demam Hay umumnya disebabkan oleh serbuk sari yang terbawa oleh udara, khususnya serbuk sari ragweed ya. Jumlah serbuk sari di udara sangat tergantung pada lokasi geografis ya, cuaca dan juga musim ya. Terus di bagian timur Amerika Serikat misalnya, secara umum terdapat 3 periode ya, ketika serbuk sari dari berbagai sumber dapat menyebabkan penyakit demam berdarah yang parah. Oke, pada bulan-bulan musim semi di bulan Maret dan April, yaitu ketika serbuk sari dari pepohonan banyak ada gitu ya. Pada bulan-bulan musim panas, Juni dan Juli, saat serbuk sari rumput memenuhi udara, dan pada akhir Agustus saat serbuk sari ragweed berada pada tingkat paling terkonsentrasi ya. Saya ulangi lagi biar jelas. Di bagian timur Amerika Serikat misalnya ya kan, secara umum terdapat 3 periode ketika serbuk sari dari berbagai sumber dapat menyebabkan penyakit demam berdarah yang parah ya. Apa aja 3 periode itu? Yaitu pada bulan-bulan musim semi di bulan Maret dan April, ketika serbuk sari dari pepohonan banyak ada ya. Terus pada bulan-bulan musim panas Juni dan Juli ya, saat serbuk sari rumput memenuhi udara, dan ya, yang ketiga ya, dan pada akhir Agustus saat serbuk sari ragweed berada pada tingkat paling terkonsentrasi. Terus yang diakibatkan oleh serangan demam Hay ini bukanlah demam ya, bukan demam. Sebaliknya, penderita demam akan menderita gejala seperti mata merah dan gatal, hidung bengkak dan berair ya, serta bersin berulang kali. Itu guys ya, paham ya? Oke. Pertanyaannya adalah, which of the following would be the best title for the passage? Yang mana yang di bawah ini yang bisa menjadi judul terbaik untuk bacaannya? Apakah A, relationship between season and allergies, hubungan di antara musim sama alergi? Kalau yang B, misconception, kesalahpahaman ya, and facts dan fakta about hay fever, kesalahpahaman dan fakta tentang demam hay. Terus hay fever in the eastern United States, demam hay di timur Amerika. Enggak terlalu spesifik itu. Kalau yang D, how ragweed causes high fever, bagaimana ragweed itu bisa menyebabkan demam hay. Enggak, itu juga terlalu spesifik ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Jadi title itu yang bisa mencakup semuanya ya guys ya. Misconception atau kesalahpahaman dan fakta tentang high fever. Jadi kan tadi namanya aja fever ya kan, demam, tapi sebenarnya dia bukan demam. Jadi kesalahpahaman dan dikasih faktanya di atas gitu guys ya. Itu yang paling pas untuk jadi judul gitu guys. Kalau yang nomor 7, according to the passage, which of the following helps to explain why the term high fever is somewhat of a misnomer? Menurut bacaan yang mana yang di ABCD ini, following itu maksudnya ABCD, helps to explain, yang membantu untuk menjelaskan why, kenapa the term, istilah ya, term itu istilah, kenapa istilah demam hay itu somewhat of a misnomer, itu artinya agak keliru guys ya. Menurut bacaan yang mana yang di bawah ini yang membantu untuk menjelaskan kenapa istilah high fever itu agak keliru. Apakah yang A, strong fever occurs after an attack, demam kuat, demam yang kencang gitu ya,
muncul setelah serangan. Kalau yang B, the amounts of pollen in the air depends on geographical location. Jumlah serbuk sari di udara tergantung pada geografisnya, lokasi geografisnya. Terus yang C, hay fever is often caused by ragweed pollen. Hay fever itu sering disebabkan oleh ragweed pollen, serbuk sari ragweed, ya. Kalau yang D, grass pollen is prevalent in June and July. Grass pollen itu ada atau lazim gitu ya, secara umum di bulan Juni dan Juli. Yang mana guys? Jawabannya adalah yang C guys. Lo kok bisa C, sir? Hay fever is often caused by ragweed pollen. Jadi demam hay itu sering disebabkan oleh ragweed pollen, serbuk sari ragweed. Lah terus maksudnya apa, sir, sama kok bisa itu? Gini guys, hay itu kalau kalian tahu, hay itu artinya jerami guys. Hay fever itu artinya ini apa namanya? Demam jerami. Ya, kalau diartiin bahasa Indonesia semua ya, demam jerami, hay itu kan jerami. Oke, padahal salah tuh bahasanya, demam jerami salah. Soalnya yang sering menyebabkan ini penyakit tersebut adalah ragweed, bukan serbuk sari ragweed ya, tumbuhan lain, bukan dari jerami gitu guys. Makanya istilah hay fever atau demam jerami itu agak keliru gitu guys ya, itu maksudnya. Kok bisa tahu, sir? Bacaannya mana? Itu di paragraf kedua itu. The cause of hay fever can be quite varied. Penyebab demam itu, hay fever tadi itu, demam jerami itu bisa sangat beragam ya. Demam hay atau demam jerami is generally caused by airborne pollens. Demam hay, demam jerami itu umumnya disebabkan oleh serbuk sari yang terbawa udara. Nah ya, airborne pollens itu, airborne itu terbawa udara gitu, airborne ya. Airborne pollens serbuk sari. Berarti serbuk sari yang terbawa udara. Particularly, nah itu khususnya ragweed pollen, serbuk sari ragweed, bukan jerami, bukan hay ya gitu guys ya. Itu jawabannya. Terus yang nomor 8, which of the following is not discussed in the passage as determining factor of the amount of pollen in the air? Yang mana di bawah ini yang tidak didiskusikan dalam bacaan sebagai penentu atau faktor penentu dari jumlah serbuk sari di udara. Tadi ya, gampang ini ya. Tetap di paragraf kedua guys, setelahnya ya. The amounts of pollen in the air is largely dependent on ya. Jumlah serbuk sari di udara sangat bergantung pada satu, location, geographical location, lokasi geografis, weather itu cuaca ya kan, and season dan musim ya. Kita cari aja yang nggak ada gitu ya. A, B, C, D. A, place, tempat, climate itu iklim, C, time of year, waktu, altitude, ketinggian. Yang mana ayo? Kok tetap sulit, sir? Padahal empat-empatnya juga nggak ada. Ada guys, place kan geografi, tempat kan geografi, climate itu kan ini nama lainnya dari cuaca, iklim. Terus time of year, waktu tahun, itu kan season, musim. Berarti yang nggak ada altitude, ketinggian dari lokasi tersebut nggak dijelaskan di sana gitu ya. Wah sulit juga ya, sir ya. Ya sulit guys. Reading itu butuh pemahaman kita ya. Kita banyak paham apa enggak? Enggak cuma ngerti artinya, enggak cuma ngerti terjemahannya, tapi harus memahami bacaan gitu guys. Makanya saya ajak teman-teman ini sering-sering memahami bacaan, bukan cuma baca-baca, bukan cuma ngertiin aja. Lo itu mah siapa aja bisa ya, nggak perlu tutor ya. Nomor 9-nya, which of the following is not true about hay fever in the eastern United States? Yang mana yang di bawah ini, yang ABCD ini yang tidak benar, not true, tentang hay fever, demam jerami, hay fever, demam hay gitu aja ya, in the eastern United States, di timur Amerika Serikat. Yang A, suffering from hay fever is equally severe year round. Apa itu? Menderita dari hay fever ya, demam hay itu sama parahnya sepanjang tahun. Jadi parahnya sama sepanjang tahun ya. Penderitaan dari hay fever itu. Jadi gejalanya sama
tingkat sakitnya itu sama gitu ya sepanjang tahun. Kalau yang B, pollen serbuk sari from trees dari pohon causes menyebabkan hay fever, demam hay, suffering in the spring. Serbuk sari dari pohon menyebabkan penderitaan demam ya di musim semi ya. Maksudnya serbuk sari dari pohon itu menyebabkan ya fever, suffering ya, derita demam ya. Kita bisa kena demam itu di spring, di musim semi ya. Jadi dari mana? Serbuk sari dari pohon ya. Kalau yang C, grass pollen fills the air earlier in the year than ragweed pollen. Jadi serbuk sari rumput mengisi ini udara lebih awal di tahun tersebut ya, dalam waktu setahun mamanya ya. Grass pollen itu lebih awal gitu, mengisinya lebih awal daripada yang serbuk sari ragweed. Kalau yang D, ragweed pollen is most prevalent at the end of the summer. Serbuk sari ragweed itu adalah yang paling wajar, paling prevalent, wajar, lazim gitu ya, paling ada gitu ya di akhir musim panas. Yang mana yang benar? Ini kita nyari yang ini ya guys ya, nyari yang jawabannya ini kita nyari yang not true ya, tidak benar ya. Not true, yang tidak benar di antara ini adalah yang kalian tebak dulu. Maksudnya kalau kalian mau nebak dulu di pause ya, di pause. Saya juga mikir ya. Oke, itu ada kata in the eastern section of the United States. Oke. Jawabannya adalah yang A guys ya. Suffering from hay fever is equally severe year round. Maksudnya tingkat deritanya sama. Maksudnya iya parahnya itu sama. Padahal enggak loh. Coba kita baca ya. In the eastern section of the United States ya. Di bagian timur Amerika Serikat, for example, misalnya there are generally 3 periods when pollen from various sources can cause intense hay fever suffering. Nah, itu. Terdapat 3 periode ketika serbuk sari dari berbagai sumber dapat menyebabkan penyakit demam berdarah yang parah. Jadi 3 periode itu beda-beda ya kan? Gitu guys. In the springtime month of March and April ya, di pada bulan-bulan musim semi di bulan Maret dan April ya, when pollen from trees is prevalent, ketika ini ya serbuk sari dari pepohonan itu banyak lazim ada gitu ya, wajar berlimpah gitu ya. In the summer months of June and July, dan juga bulan musim panas di Juni dan Juli ya benar. When grass pollen fills the air, saat serbuk sari rumput memenuhi udara. And at the end of August ya, di akhir Agustus, when ragweed pollen is at its most concentrated levels. Jadi saat serbuk sari ragweed berada pada tingkat paling terkonsentrasi atau paling kencang ya di bulan itu. Jadi beda-beda guys, nggak mungkin sama lah. Masa tingkat penyakitnya sama di satu tahun, nggak mungkin, pasti ada musim-musimnya gitu guys ya. Yang paling bahaya itu di bulan Agustus saat ragweed pollen, serbuk sari ragweed paling terkonsentrasi gitu guys. Yang nomor 10-nya, click on the drawing that represents a potential cause of hay fever. Jadi kliklah di gambar ya, pilih, kita suruh milih gambar yang mewakili, represent itu mewakili a potential cause, penyebab potensial dari ini ya, dari demam itu ya, demam hay itu ya. Apakah pohon, apakah burung, apakah nyamuk, ataukah batuk. Berarti penularan batuk ya. Gini mah gampang ya. Kalau kita ngerti bacaannya itu, kalau penyakitnya adalah hay fever, berarti jawabannya adalah yang A, dari pohon ya kan. Ya dari serbuk, karena kan ini kan gejalanya kan penyebabnya kan serbuk pollen, serbuk sari kan punyanya pohon, punyanya ini ya, tumbuh-tumbuhan ya, berarti yang A gitu guys. Kalau yang 11, which of the following is not a symptom of hay fever? Yang mana di bawah ini yang bukan symptom, bukan gejala dari hay fever? Yang mana guys? Apakah yang A, high fever, demam tinggi? Nggak mungkin ya. Berarti jawabannya yang A, udah jelas itu. Tadi kan udah dibacaannya kan,
Namanya hay fever, memang namanya hay fever, demam jerami, cuman gejalanya bukan demam. Ingat guys, gejalanya apa aja, kita coba baca lagi. Symptomsnya seperti red and itching eyes, mata merah dan gatal, a swollen and runny nose, ya kan, hidung bengkak dan berair, and repeated bouts of sneezing, serta bersin berulang kali. Tuh, jadi demam tinggi nggak ada. Kalau yang B itu apa sih? Runny nose yang meler guys, meler, iya berair gitu ya. Terus red eyes, mata merah. Persistent sneezing, bersin terus menerus ya guys ya. Sneezing itu bersin guys. Persistent itu apa sih? Persistent itu gigih guys, atau terus menerus ya, tidak berhenti ya. Kalian bisa bilang saya ini orangnya persisten, gigih. Gigih itu artinya tidak menyerah gitu ya. Terus gitu ya. Bukan disiplin. Kalau disiplin kan tepat waktu ya. Jadwalnya itu pas. Kalau persisten itu kayak orangnya gigih terus melakukan sesuatu kayak terus gitu ya. Kalau umpamanya persistent sneezing, kalau disambungin sama sini berarti ya bersin secara terus menerus gitu aja. Terus yang nomor 12, click on the paragraph that outlines how, when, and where hay fever develops. Klik di paragraf yang menggarisbawahi bagaimana, kapan, di mana, bagaimana, kapan, dan di mana demam hay itu, demam jerami itu berkembang. Yang mana guys? Paragraf keberapa maksudnya? Paragraf kedua ya. Kedua itu kan paragraf kedua ini ya. Sebentar, pertanyaannya kita baca sekali lagi. Yang klik di paragraf yang mana yang menggarisbawahi bagaimana, kapan, dan di mana ini ya, demamnya itu, hay fevernya itu berkembang. Oke, di paragraf 2 dong. Soalnya paragraf 2 kan gini, penyebab demam bisa sangat beragam. Demam hay itu, demam jerami, umumnya disebabkan oleh serbuk sari yang terbawa udara, khususnya serbuk sari ragweed ya. Itu kan how-nya kan, bagaimananya kan. Jumlah serbuk sari di udara sangat bergantung pada lokasi geografis, cuaca, dan musim. Nah, musim kan juga termasuk ini ya, when-nya, kapannya ya kan. Di bagian timur Amerika Serikat misalnya secara umum terdapat 3 periode. Nah, itu kan kapannya ya kan. Sama di mananya juga di sini disebutin kan, sudah jelas ya, di bagian timur Amerika Serikat. Contohnya udah jelas di situ, bla 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 bla, di 3 periode itu ya. Oke, di bagian timur Amerika Serikat misalnya secara umum terdapat 3 periode ketika serbuk sari dari berbagai sumber dapat menyebabkan penyakit demam berdarah yang parah. Pada bulan-bulan musim semi, di bulan Maret dan April, ketika serbuk sari dari pepohonan banyak ada atau lazim gitu, maksudnya banyak gitu ya. Pada bulan-bulan musim panas dan panas Juni dan Juli, musim panas ya, saat serbuk sari rumput memenuhi udara, dan pada akhir Agustus saat serbuk sari ragweed berada pada tingkat paling terkonsentrasi atau paling tinggi. Terkonsentrasi itu paling tinggi gitu guys ya. Oke, paragraf 2. Oke. Gimana, kalian mau cek dulu, mau baca-baca sekali lagi, silahkan di pause dulu. Saya mau langsung ke bacaan ketiga guys. Ini tentang apa ini? Tentang teori apa nih? Theories. Oke, langsung aja. Theories about the movement of the continents have... Wah, kepanjangan ini ya. Emang gini guys, kalau reading itu satu kalimat panjang ya. Takut kalian gak paham, pendek-pendek aja dulu ya. Theories about the movements ya, teori tentang pergerakan of the continents, pergerakan benua gitu ya, have evolved, telah berkembang over time, seiring berjalannya waktu maksudnya, as the ability to conduct scientific study, seiring dengan meningkatnya kemampuan untuk melakukan studi scientific study, berarti studi ilmiah ya, of the continents has improved. Studi ilmiah tentang benua ya, has improved berarti berkembang. Berarti gini artinya guys. Sebentar, saya baca dulu sekali lagi. Theories about the movement of the continents have evolved over time as the ability to conduct scientific study of the continents has improved. Berarti gini, teori tentang pergerakan benua telah berkembang seiring berjalannya waktu, seiring dengan meningkatnya kemampuan untuk melakukan studi ilmiah tentang benua, gitu aja. Terus, thus itu dengan demikian ya,
today's theory of plate tectonics, teori lempeng tektonik saat ini, rather than contradicting its predecessor, ya, bukannya bertentangan dengan pendahulunya. Predecessor itu pendahulunya, contradicting itu bertentangan, ya. Rather than contradicting predecessor, bukannya bertentangan dengan pendahulunya, had its roots in the older theory of continental drift, berakar pada teori continental drift ini, pergeseran benua. Older, ada kata oldernya, berarti yang lebih tua, ya, berakar pada teori pergeseran benua yang lebih tua. Terus, according to the theory of continental drift, menurut teori pergeseran benua, the continents are not fixed in position, ya. Benua-benua tidak berada pada posisinya yang tepat, posisinya yang tetap, maksudnya fixed position, but instead move slowly across the surface of the earth, melainkan bergerak perlahan-lahan melintasi permukaan bumi, ya. Constantly, maksudnya terus-menerus, changing, berubah, constantly changing in position relative to one another, terus-menerus berubah posisinya relatif terhadap satu sama lain, gitu guys. Terus, this theory was first proposed in the 18th century. Teori ini pertama kali diusulkan pada abad ke-18, when mapmakers noticed how closely the continents of the earth fit together. Ketika para pembuat peta, mapmakers, ya, pembuat peta memperhatikan betapa eratnya benua-benua di bumi, ya, when they are matched up, ketika mereka dicocokkan. Teori ini pertama kali diusulkan pada abad ke-18 ketika para pembuat peta memperhatikan betapa eratnya benua-benua di bumi ketika mereka dicocokkan, gitu ya. It was suggested then that the present day continents had once been one large, panjang sekali nih. It was suggested then, ya. Suggested itu kayak ada pendapat gitu ya. Sebentar. It was suggested then that the present day continents, maksudnya ada pendapat yang mengatakan bahwa benua-benua yang ada saat ini had once been one large continent. Dulunya adalah sebuah benua besar, ya, that had broken up, yang terpecah, ya, into pieces which drifted apart, yang terpecah menjadi beberapa bagian yang kemudian terpisah satu sama lain. Jadi kayak kita itu sebenarnya dulu Pulau Jawa sama Bali itu jadi satu gitu guys. Sumatera sama Jawa itu jadi satu nempel, tapi ada pergeseran lempeng tadi sehingga agak menjauh ini. Inilah yang bikin Al-Quran semakin kuat, ya guys, ya, karena ada tuh ayatnya tuh bumi yang bergerak, ya, gunung-gunung yang bergerak. Ada pokoknya di Quran tentang gunung-gunung yang bergerak, ya. Padahal kalau dipikir-pikir Rasulullah taunya dari mana? Kalau dia umpamanya ada orang beranggapan itu Al-Quran dia sendiri yang bikin, nah taunya dari mana? Kalau nggak ada penelitian, ya kan? Kita kan baru taunya kan sekarang kalau pas ada penelitian. Padahal Al-Quran udah bilang dari dulu bahwa gunung-gunung bumi itu bergerak, ya, nggak tetap gitu, ya. Oke, lanjut. Today the modern theory of plate tectonics has developed, ya. Saat ini teori lempeng tektonik modern telah berkembang from the theory of continental drift, dari teori pergeseran benua. The theory of plate tectonics suggests, ya, teori lempeng tektonik itu menyatakan that the crust of the earth is divided into 6 large and many small tectonic plates that drift on the lava that composes the inner core of the earth. Panjang sekali, ya. Ulang. The theory of plate tectonics suggests, ya, teori lempeng tektonik itu menyatakan, ya, that the crust of the earth is divided into 6 large and many small tectonic plates, ya, bahwa kerak bumi itu terbagi menjadi 6 lempeng tektonik besar dan banyak lempeng tektonik kecil that drifts on the lava, yang melayang-layang di atas lava, ya, that composes the inner core of the earth, yang menyusun inti bumi bagian dalam, gitu guys. These plates consist of ocean floor and continents. These plates consist of ocean floor. Lempeng-lempeng terdiri dari dasar laut, ya, ocean floor dasar laut, and continents that quite probably began breaking up,
dan benua yang kemungkinan besar mulai pecah dan breaking up itu mulai pecah ya. And moving relatively to one another more than 200 million years ago, dan bergerak relatif satu sama lain lebih dari 200 juta tahun yang lalu gitu guys. Oke, kita rekap dulu ya dari atas. Teori tentang pergerakan benua telah berkembang seiring berjalannya waktu, seiring dengan meningkatnya kemampuan untuk melakukan studi ilmiah tentang benua. Dengan demikian, teori lempeng tektonik saat ini bukannya bertentangan dengan pendahulunya. Teorinya sebelumnya bukan bertentangan dengan teori sebelumnya, berakar pada teori pergeseran benua yang lebih tua. Oke, dulunya udah ada berarti ya. Menurut teori pergeseran benua, benua-benua tidak berada pada posisinya yang tetap, melainkan bergerak perlahan-lahan melintasi permukaan bumi, terus-menerus berubah posisinya relatif terhadap satu sama lain. Teori ini pertama kali diusulkan pada abad ke-18 ketika para pembuat peta memperhatikan betapa erat-eratnya benua-benua di bumi ketika mereka dicocokkan gitu ya. Ada pendapat yang mengatakan bahwa benua-benua yang ada saat ini dulunya adalah sebuah benua besar yang terpecah menjadi beberapa bagian yang kemudian terpisah satu sama lain. Saat ini, teori lempeng tektonik modern telah berkembang dari teori pergeseran benua. Teori lempeng tektonik menyatakan bahwa kerak bumi terbagi menjadi 6 lempeng tektonik besar dan banyak lempeng tektonik kecil yang melayang di atas lava yang menyusun inti bumi bagian dalam. Lempeng-lempeng ini terdiri dari dasar laut dan benua yang kemungkinan besar mulai pecah dan bergerak ya relatif satu sama lain lebih dari 200 juta tahun yang lalu ya. Jadi ya mereka bergerak perlahan menjauh gitu ya, mencar gitu guys ya. Sebenarnya kita nih kayak dulunya jadi satu benua, kita tuh sama Australia itu jadi satu benua tapi mencar, misah karena ada teori pergeseran tadi ya. Oke, pertanyaannya adalah the topic of this passage is, topik dari bacaannya adalah apakah A, continental drift, pergeseran benua. Yang B, the theory of plate tectonics, teori lempeng tektonik. Kalau yang C, the development of ideas about the movement of the earth's surface, pengembangan ide tentang pergerakan permukaan bumi ya. Surface itu permukaan bumi. Kalau yang D, 18th century map makers, pembuat peta pada abad ke-18. Yang mana yang benar? Jawabannya adalah yang paling tepat adalah yang jadi topik adalah yang C guys. Pengembangan ide tentang pergerakan lapisan permukaan bumi ya. Itu karena itu aman gitu jadi topiknya. Kalau yang A kenapa Sir? Pergeseran benua kan benar. Iya benar, tapi kalau jadi topik ini terlalu spesifik ya, terlalu ke dia doang. Padahal nggak ngomongin dia aja, nggak ngomongin pergeseran benua doang, ada lempeng tektonik segala macam tadi kan. Ya ini yang A ini terlalu spesifik. Jawaban terlalu spesifik. Kalau yang B itu terlalu spesifik juga. Dia ngomongin lempeng tektonik aja, teori lempeng tektonik. Kalau yang D itu terlalu spesifik juga, cuman ngomongin si pembuat peta pada abad abad ke-18. Oke, jawabannya adalah yang C guys. Oke, sekarang ini nomor 14 ya. Number 14, the passage states, bacanya menyatakan that the theory of continental drift, teori pergeseran benua, developed as a result of, berkembang karena apa guys? Apakah yang A, the fixed position of the continent, posisi tetap dari benua, ataukah yang B, pekerjaan dari para pembuat peta? Kalau yang C, the rapid movement of continents, pergerakan cepat dari benua-benua itu. Kalau yang D, the fate of the earth's plates, kecocokan dengan lempeng bumi, yang mana guys? Oke, jadi teori pergeseran benua itu dapatnya dari mana gitu ya? Dapatnya dari, kita cari dulu, right? Kalau yang ngomongin pergeseran benua itu kan paragraf kedua ya, according to the theory of continental drift ya, paragraf kedua. Sebentar, kita cari dulu. This theory was first proposed in the 18th century. Jadi teori ini kan pertama kali diusulkan pada abad ke-18. Terus when map makers notice, nah ketika para pembuat peta itu notice ya, memperhatikan ya, how closely the continents of the earth fit together, bagaimana mereka itu notice bagaimana
Atau betapa eratnya benua-benua itu di bumi ketika matched up, ketika dicocokkan ya. When they were matched up, ketika dicocokkan, berarti jawabannya adalah yang B ya berarti ya. Jadi hasil dari karyanya atau pekerjaannya si para pembuat peta sehingga ditemukan ditemukan ada pergeseran benua ya gitu guys. Terus yang nomor 15, look at the word they in paragraph 2. Di paragraf 2 ya, they di paragraf 2. Mereka itu mengacu kemana guys? Mengacu ke siapa? They were matched up itu ya. Kita baca secara lengkap dulu. This theory was first proposed in the 18th century. Teori ini pertama kali diusulkan pada abad ke-18 when map makers noticed how closely the continents of the earth fit together. Ya, ketika para pembuat peta memperhatikan betapa eratnya benua-benua di bumi ya. When they are matched up, ketika mereka dicocokkan. Betapa eratnya benua-benua di bumi ketika mereka dicocokkan. Ya benua berarti, ngomongin benua kan. Teori ini pertama kali diusulkan pada abad ke-18 ketika para pembuat peta memperhatikan betapa eratnya benua-benua di bumi ketika mereka dicocokkan ya, dipasang-pasangin gitu ya. Berarti ngomongin benua. Benua apa guys? Continents ya. Benua-benua ya, benuanya banyak ya. Continents. Oke, nomor 16-nya. Which of the following is not true about the theory of plate tectonics? Yang mana di bawah ini yang tidak benar tentang teori dari lempeng tektonik? Apakah A, it is not as old as the theory of continental drift? Tidak setua teori pergeseran benua. Tidak setua. Ini mah benar ya, benar, yang A benar. Kan kita disuruh nyari yang tidak benar ya. Yang A ini benar, soalnya continental drift itu ada lebih dulu daripada plate tectonics ya. Berarti ya A benar. Kalau yang B, it evolved from the theory of continental drift. Itu berkembang atau berevolusi dari teori continental drift. Ya, evolusi dari continental drift. Jadi kalau kalian paham bacaannya tadi guys, jadi continental drift dulu ya, ada teori pergeseran benua dulu, baru ada teori tentang lempeng tektonik itu. Jadi teori pergeseran benua dulu, baru ada teori lempeng tektonik. Jadi yang B itu benar ya. Jadi bukan jawaban yang tepat ya, karena kita disuruh nyari yang tidak benar. Yang C, it postulates that the earth's surface is separated into plates. Postulates itu ini guys, mendalilkan itu menyatakan, gitu aja ya, gampang ya. Memang vocab bahasa Inggris kan memang banyak guys, kita nggak tahu aja, kayak menyatakan gitu aja. It postulates that the earth, itu mendalilkan bahwa earth surface, permukaan bumi, is separated into plates, terpisah di dalam plat-plat ya, lempeng-lempeng ya. Benar, berarti bukan jawaban yang tepat. Terus, it was proposed by map makers. Itu diusulkan oleh para pembuat peta. Diusulkan para pembuat peta. Enggak ya. Berarti yang D jawabannya guys. Karena teorinya itu ada dulu ya. Teorinya itu ada muncul dulu gitu ya. Teori itu. Baru mereka bisa bikin peta. Nggak mungkin mereka mendahului lempengnya itu. Jadi lempengnya, ada lempeng pergerakan, nah baru mereka bisa bikin peta. Bukan lempeng itu diusulin, coba dong saya pembuat peta ngusulin lempengnya digeser-geser. Enggak bisa gitu. Masa mereka mau nyuruh alam ya kan, gitu guys. Nalarnya begitu ya. 17-nya, according to the passage, menurut bacaan, what constitutes a tectonic plates? Menurut bacaan, what constitutes itu apa yang dimaksud, maksudnya guys? Apa yang dimaksud dengan sebuah tectonic plates, lempeng tektonik? Apa yang dimaksud dengan lempeng tektonik? Apakah yang A, lava? Yang B, only the continents, hanya benua saja? Kalau yang C itu the inner core of the earth, inti bumi ya. Yang D, the surface of the lands and the floor of the ocean. Jadi permukaan tanah dan dasar laut. Yang dinamakan tektonik itu apa? Jawabannya adalah
Yang D guys ya, yang D, the surface of the land and the floor of the ocean. Jadi dia adalah permukaan tanah dan inti dasar laut guys. Taunya dari mana Sar? Itu yang atas itu guys. These plates consist of ocean floor and continents that quite probably began breaking up gitu kan, and moving relative to one another more than 200 million years ago. Jadi lempeng-lempeng ini ya, tektonik ini ya, terdiri dari dasar laut dan benua ya kan, yang kemudian besar mulai pecah dan bergerak relatif satu sama lain lebih dari 200 juta tahun yang lalu. Jadi ini adalah dasar laut guys. Lempeng yang dimaksud lempeng tektonik itu adalah permukaan tanah dan dasar laut gitu guys ya. Dari situ kita bisa tahu gitu ya. Yang nomor 18-nya, which of the following best describe the organization of the passage? Ya, ingat nggak yang di skill 2 kalau nggak salah ya, organization itu ya. Yang mana yang di bawah ini yang terbaik menjelaskan pengaturan atau organization, bagaimana si bacaan itu diatur guys. Maksudnya gini, yang belum nonton ini ya, yang belum belajar yang skill 2 gini guys, saya jelasin sedikit. Organization itu kayak ada orang ngomong, wow Pak Jokowi itu baik, bla 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 bla, tapi dia tuh ini umpamanya di paragraf selanjutnya. Nah itu berarti organization passage-nya adalah dia menunjukkan suatu kebanggaan lalu dibantah sendiri gitu ya, tapi ada tapinya gitu ya. Nah gimana kalau yang bacaan yang ini, yang tektonik ini, coba kita artiin dulu jawabannya. Two unrelated theories are presented. Dua teori yang tidak berhubungan sedang dipresentasikan. Apakah bacaannya itu kayak gitu guys? Dua teori yang tidak berhubungan sedang dipresentasikan di situ? Tidak ya? Salah yang A. Two contrasting opinions are stated. Dua opini yang kontras. Kontras itu kayak besar kecil, berlawanan gitu ya. Besar kecil, hitam putih gitu ya, berlawanan ya. Dua opini yang berlawanan sedang dinyatakan. Enggak ya, bukan berlawanan ya. Kalau yang C, a theory is followed by an example. Teori diikuti dengan contoh. Coba yang D dulu. One hypothesis is developed from another. Satu dugaan atau dugaan, hipotesis itu dugaan atau ini ya, ilmu ya, suatu ilmu gitu ya. Suatu ilmu developed, berkembang dari yang lainnya. Ya benar yang D. Yang D guys. Kenapa? Karena kan ini ya, hipotesisnya pertama kan pergeseran benua kan, pergeseran benua, terus ketemu lagi teori baru yang namanya pergeseran lempeng tektonik tadi, ya berarti yang D. Oke, kalau yang 19, klik on the paragraph that describe the earlier theory. Klik di paragraf yang menjelaskan teori yang sebelumnya. Berarti teori sebelumnya adalah yang continental drift ya. Continental drift, yang pergeseran benua itu ada di paragraf kedua guys, kedua ya. Ini ngomongin according to the theory of continental drift. Nah, menurut teori pergeseran benua, bla 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 bla, benua tidak berada posisinya yang tetap, bla bla bla, melainkan bergerak pelan-pelan melintasi permukaan bumi. Ya, ini kan yang early, yang awal itu kan itu gitu ya. Baru dilanjut dengan today the modern theory of plate tectonics. Nah, itu baru yang barunya today. Saat ini, hari-hari ini ya, teori lempeng tektonik modern telah berkembang dari teori pergeseran benua itu ya. Gitu. Jadi yang awal itu teori continental drift ya, pergeseran benua, baru ada teori of plates, modern theory of plate tectonics, jadi teori lempeng tektonik modern gitu guys. Oke, paham ya? Terus udah habis ya, udah habis guys. Udah habis ya. Alright. Oke, kalau gitu habis ini langsung dilanjut ke skill 6 ya guys ya. Skill 6 itu ada answer implied detail question correctly. Jadi menjawab implied. Nah, ini baru kita bahas implied-nya yang susah ini guys. Implied ini implied tulisannya, ini kayak tersirat gitu ya. Nggak ada tulisannya tapi kita disuruh nebak. Gimana tuh? Susah nggak? Kadang-kadang susah, kadang-kadang gampang sih guys sebenarnya. Kalau kita paham bacaan ya gampang. Kalau nggak paham, waduh, salah pasti. Kita bahas aja ya di skill 6 ya. Tentang tersirat ya, detail tersirat. Atau nggak ditulis tapi ditanyakan gitu ya. Alright, and then guys, don't forget to share this channel to all of your friends that learn English, right?
tolong bagikan juga channel ini, share ke teman-temannya yang juga lagi belajar bahasa Inggris. Insya Allah nanti juga ada materi-materi lain selain TOEFL juga ya. Oke, terima kasih banyak. Thank you very much guys.